Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Gunawan. Pada kesempatan ini, akan mempresentasikan tugas 3 mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik yang berjudul Solusi Inovatif Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau iKTP. Dasar permasalahan kartu tanda penduduk elektronik adalah terkait 1. Korupsi proyek pengadaan. Terjadinya tindak pidana korupsi secara besar-besaran dan kolosal dalam proyek pengadaan iKTP yang menyebabkan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Kedua, gangguan pelayanan dan ketersediaan belangko. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan iKTP fisik dan hanya memegang surat keterangan, suket, mengganggu proses administrasi lain yang memerlukan identitas resmi. Ketiga, isu keamanan dan penyalahgunaan data. Pernah terjadi kasus penemuan ribuan iKTP yang sudah tidak berlaku atau kedaluarsa terbuang di tempat umum, menimbulkan kekhawatiran tentang pengelolaan dokumen penting. Inovasi terkait kartu tanda penduduk elektronik. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah kartu tanda penduduk elektronik antara lain: 1. Transformasi menuju KTP digital. Konsepnya mengubah format KTP yang awalnya berbentuk fisik menjadi dokumen kependudukan dalam bentuk aplikasi digital yang dapat diakses melalui smartphone. Tujuan utamanya menghemat biaya pengadaan belangko fisik yang sangat besar, triliunan rupiah setiap tahunnya, dan aksesibilitas tinggi sehingga masyarakat dapat mengakses dan menunjukkan identitas kapan saja dan di mana saja melalui ponsel mereka, tidak perlu khawatir lupa membawa kartu. Kedua, peningkatan integrasi dan keamanan data. Peningkatan keamanan siber pada server data kependudukan untuk mencegah kebocoran atau penyalahgunaan data sebagai respons terhadap isu keamanan yang muncul sebelumnya, salah satunya verifikasi menggunakan sidik jari atau skan wajah. Ketiga, reformasi tata kelola pengadaan. Transparansi anggaran dengan memastikan proses pengadaan, terutama jika masih ada kebutuhan belangko terbatas, dilakukan secara transparan dan akuntabel di bawah pengawasan yang ketat. Untuk teori permasalahan iKTP, ketika dianalisis menggunakan dasar teori terkait pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Perspektif kualitas pelayanan menggunakan teori Servihual dari Parasuraman, Z. Temel, dan Berry antara lain terhadap implikasi terhadap kualitas pelayanan. Pemerintah tidak mampu menyediakan produk iKTP fisik secara konsisten dan tepat waktu seperti yang dijanjikan. Ini merusak kredibilitas institusi dan fasilitas di bawah standar, meskipun produk akhirnya adalah kartu berteknologi tinggi. Proses pelayanannya di tingkat lokal seringkali didukung oleh fasilitas fisik yang tidak memadai. Selanjutnya, dampak positif dari solusi iKTP. Pertama, efisiensi anggaran dan logistik untuk mengatasi masalah belangko. Dengan transformasi menuju KTP digital akan penghematan biaya, sehingga mengeliminasi secara bertahap kebutuhan pengadaan belangko fisik KTP. Ini akan menghemat anggaran negara yang sebelumnya mencapai triliunan rupiah dan rentan terhadap tindak pidana korupsi. Kedua, peningkatan keamanan data dan integritas. Dengan mengurangi risiko penyalahgunaan data digital lebih sulit disalahgunakan atau dicuri secara massal, seperti kasus tercecernya KTP fisik. Pengawasan terhadap akses dan penggunaan data menjadi terpusat dan lebih ketat. Ketiga, mendukung implementasi e-government. Kartu tanda penduduk elektronik adalah fondasi penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, e-government, yang sesungguhnya. Identitas tunggal yang valid secara digital memungkinkan layanan pemerintah dapat diberikan secara end-to-end tanpa perlu tatap muka fisik. Demikian presentasi terkait dengan permasalahan iKTP berkaitan dengan pelayanan publik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.